Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami, Jadi Terang, momen di mana kita saling berbagi terang untuk sesama kita dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu tetap berada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya tahu semua orang sedang berbahagia. Kenapa? Karena hari ini adalah Hari Valentine, tanggal 14 Februari, momen di mana semua orang menunjukkan kasih sayang mereka, baik terhadap keluarga serta pasangan. Nah, pada kesempatan hari ini, di tengah suasana yang berbahagia, di tengah semua orang yang sedang berusaha, sedang mengatur-ngatur bagaimana caranya untuk memberikan kejutan kepada keluarga dan pasangannya, mungkin dengan dinner, tetapi lebih daripada itu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya beri judul Masterpiece of Love, merayakan desain Sang Pencipta. Di momen Valentine ini, saya mengajak untuk kita semua kembali kepada settingan awal, bagaimana Allah menciptakan kita. Kenapa sih kok saya mengangkat tema ini? Ada yang tahu? Ya, memang betul. Pada akhir-akhir ini, banyak orang itu saya melihatnya tidak pada porsi awal yang seharusnya mereka diciptakan. Mereka berperan tidak seperti apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tahu bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Tuhan membagi segala sesuatu itu khususnya dalam hal ini baik itu binatang dan manusia hanya kepada dua gender. Apa? Jantan dan betina, betul. Nah, bulan Valentine memang identik banget dengan coklat. Tapi coklat bukan sekedar menunjukkan kalau kita itu mengasihi pasangan kita, ya memang benar sih, tapi itu bukan bukan satu hal aja. Ada banyak hal lain yang juga harus ditunjukkan. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Ini ucapan ketika kita menyadari bahwa kita itu diciptakan benar-benar dengan detail, dengan kesungguhan hati dan bukan asal-asalan. Kita itu produk yang dikerjakan dengan segenap hati, bukan sekedar produk pabrik yang diproduksi massal gitu aja, enggak, tetapi ada unsur kehati-hatian di situ, sebagaimana Tuhan menciptakan kita itu bisa beda-beda antara satu dengan yang lain, sekalipun kembar bisa aja beda, dan beda antara satu dengan yang lainnya. Hardware design atau desain hardware itu sebenarnya kalau ada di Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata laki-laki dan perempuan di sini itu menggunakan kata zakar dan nekeva menurut bahasa Ibrani ya, Bapak Ibu. Ternyata desain awal atau hardware desainnya itu zakar dan nekeva itu menunjukkan kepada dua gender yang ada di muka bumi. Yaitu apa? Jantan dan betina. Jadi, secara tidak langsung di Kejadian 1 ayat yang ke-27, desain awalnya Tuhan menciptakan itu di setelan pabriknya hanya ada dua gender, apa? Jantan dan betina. Nah, dalam bahasa Ibrani, zakar itu yang menunjuk kepada jantan punya arti sebagai struktur atau penanda. Tidak jarang kita melihat kalau dalam dunia binatang, khususnya harimau, dia akan berusaha menjaga wilayah teritorialnya dari jantan lain yang berusaha mengganggu. Contohnya juga apa selain harimau? Contohnya adalah kanguru. Jika kanguru sudah berada di suatu wilayah teritorial, lalu ada jantan lain yang berusaha masuk di situ, dia akan berusaha menantang
tidak jarang terjadi perkelahian di situ. Kenapa? Karena natur awalnya, desain awalnya, atau perangkat kerasnya dari jantan itu, ya dia hadir sebagai penanda, menandai wilayah kekuasaannya. Sedangkan kalau betina atau nekeva itu artinya ruang atau penerima. Itu secara. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, saya akan menunjukkan beberapa video yang akan mengubah pandangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian tentang bagaimana sih desain awal Sang Pencipta. Banyak yang nggak tahu, ternyata katak betina itu akan pura-pura mati loh untuk menghindari kawin dengan pejantan yang jelek. Dan setelah pejantan tersebut pergi, katak tersebut akan kembali hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata masalah fisik seperti ini itu juga ada dalam dunia hewan ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa katak itu dikenal sebagai hewan yang punya tonic immobility. Pokoknya itu tuh mekanisme bertahan hidup teman-teman. Biasanya digunakan untuk menghindari predator dan juga digunakan untuk memilih pejantan yang nantinya akan menjadi pasangannya. Pokoknya di dalam dunia katak, katak betina itu punya strategi yang ekstrim banget untuk menghindari kawin dengan pejantan yang mereka tidak suka. Alias kalau dalam bahasa manusia itu biasanya dikaitkan dengan fisik kan. Ketika didekati, katak betina akan pura-pura mati. Pokoknya dia tuh akan seperti sakit gitu. Nah kabarnya katak tersebut akan membalikan tubuhnya seolah-olah kaku nih. Dan sama sekali tidak merespon apapun yang dilakukan oleh pejantan yang mendekatinya. Nah nantinya pejantan ini akan bingung. Dia bakal kehilangan minat dengan betina tersebut. Dan memilih pergi aja. Karena dia kira betina ini benar-benar sudah tidak bisa hidup lagi. Katak betina tersebut akhirnya hidup kembali dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Nah, perilaku ini sering terjadi dalam melakukan seleksi pasangan dalam dunia hewan. Dan dalam kondisi tertentu, betina memang bisa mengambil kontrol penuh atas tubuhnya dan menentukan siapa yang ingin bereproduksi dengannya. Oke, dari video ini barusan ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana jantan itu berusaha menarik perhatian dari seekor betina. Dan karena dia berusaha menarik perhatian, maka si jantan akan berusaha menunjukkan performa terbaiknya. Kalau dalam dunia burung, entah itu menari, entah dengan menunjukkan bagian tubuhnya yang mumpuni, kalau kalau mereka menunjukkan itu ya, bagian bulu-bulunya itu yang mumpuni, yang sangat indah, dan itu memberikan daya tarik. Kalau misalnya betinanya mau, akhirnya mereka akan menikah. Tapi kalau betinanya menolak, akhirnya ya dia akan mencari pejantan yang lain yang mampu memikat hatinya. Dalam hal ini berarti memang dari awal Tuhan itu sudah menciptakan jantan itu memiliki sesuatu yang bisa menjadi daya tarik bagi betina. Dan bukan hanya itu aja, tetapi jantan di sini juga berdiri sebagai yang menandai wilayah teritorialnya. Lalu dia juga bertanggung jawab atas kehidupan betina beserta anak-anaknya nanti. Begitu. Kita lihat video ini ya. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan. Dapat kita ketahui bersama bahwa antara jantan dan betina, jantan itu selalu lebih unggul, lebih lebih cantik secara penampilan. Maksudnya gimana? Tadi kalau kita lihat ya, di bagian sini, ah, di sini harimau yang lebih kelihatan mewah, betinanya biasa aja ya, tapi jantannya, nah, lebih. Merak pun juga sama, ternyata merak yang betina itu lebih biasa penampilannya dan justru yang kelihatan mewah itu yang jantan. Bahkan tidak jarang kalau yang namanya burung jantan itu ketika betinanya sedang bertelur atau ketika betinanya sedang mengurus
Anak burung disangkarnya, maka yang memberi makan, yang mencari makan, yang memberi suplai, supaya terjadi kehidupan di dalam sangkar siapa? Iya, betul. Jantannya atau ayahnya atau suaminya. Nah, ketika dalam dunia binatang, ketika orang-orang memburu sang jantan karena dia punya penampilan yang bagus secara hukum alam ya, dan itulah yang memberikan dia daya tarik, itu ketika yang jantan diambil, ketika yang jantan diburu, tidak jarang kita menjumpai betina yang akhirnya meninggal bersama dengan anaknya. Kenapa? Karena tidak ada yang memberi asupan makanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke hal yang paling detail, yaitu pada jantan yang juga berdiri sebagai sang penanda. Tadi saya sudah katakan bahwa binatang yang menandai wilayah teritorialnya adalah harimau dan kanguru. Ini yang sangat nampak amat jelas ya. Karena memang dari etimologi atau akar katanya, dari kata sagar itu mengikat atau menandai. Fungsinya dia itu didesain untuk maju duluan. Jadi kalau misalnya ada binatang lain, musuh, binatang lain yang berusaha memasuki wilayah teritorialnya, jantan haruslah maju duluan untuk memberikan menandai kalau itu wilayah kekuasaannya. Secara genetika cenderung membangun dan melindungi wilayahnya, melindungi apa Tuhan menciptakan jantan dengan menggunakan kata itu karena Tuhan ingin menjadikan jantan itu menjadi tanda otoritas Tuhan di muka bumi. Berarti Tuhan juga punya tanda atau otoritas, Tuhan juga berkuasa terhadap suatu wilayah dan menandai itu sebagai wilayah kekuasaannya. Makanya kan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dalam hal ini kita masih sedang belajar tentang hardware design atau perangkat keras dari dua gender itu tadi. Termasuk nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana antara laki-laki dan perempuan. Jadi dapat dikatakan sebenarnya jantan itu dia harus berani mengambil tanggung jawab dan bukan lari dari masalah. Dia harus maju ke depan, mendahului betina. Mengapa tadi di jantan punya etimologi zakar yang artinya juga mengingat? Karena dalam dunia manusia biasanya itu dipakai pada genealogi. Contohnya apa? Kalau di Israel menggunakan kata bin. Siapa bin siapa. Bin itu menunjukkan bahwa anak ini berasal dari seorang bapak atau papa yang namanya. Terus kalau misalnya di Cina kan pakai marga. Kalau di Batak juga ada marganya ya di bagian belakang. Maka dari itu, zakat secara etimologi juga berarti mengingat. Begitu. Semoga dipahami. Kita akan lanjut kepada yang betina. Nekefah, sang pemberi ruang. Secara etimologi berasal dari kata nakaf yang artinya terbuka, melubangi, atau ruang. Ini cenderung kepada betina ya. Jadi betina itu secara reseptif didesain untuk menerima dan menampung. Dia, betina, mampu mengolah benih menjadi suatu kehidupan, mengolah rumah menjadi suatu tempat tinggal. Kalau dalam dunia burung, dia mengolah sangkarnya menjadi suatu tempat tinggal. Jadi, sekalipun betina itu terlihatannya biasa aja, kalau yang tadi balik ke video tentang harimau itu kelihatannya biasa. Burung juga ada beberapa burung, jenis burung yang betina terlihat biasa. Tapi itu bukan menunjukkan kalau mereka lemah, enggak. Tetapi karena dia powerful, dia punya kemampuan untuk menampung perasaan dan memprosesnya menjadi sesuatu yang indah dan hidup, bahkan memberikan kehidupan yang baru. Ini secara hardware design, kita ambil di kejadian 1 ayat yang ke-27. Selanjutnya, kita akan beranjak lebih jauh, ya, tentang kejadian 2 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian,
Kemudian manusia itu berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Nah, ini desain secara kejiwaan atau secara role desainnya yang kita ambil di Kejadian 2 ayat 23. Antara laki-laki dan perempuan yang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata is untuk laki-laki yang artinya pelindung dan pemberi, serta isyah, ada ahnya, itu merujuk kepada perempuan fungsinya sebagai penopang dan pemberi kelembutan. Nah, tadi, kalau yang tadi kita belajar tentang dua gender, ada jantan dan betina. Kalau sekarang kita masuk ke soul atau kejiwaan, desain kejiwaan antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Kalau hardware-nya tadi udah beda, maka desain dalamnya, kejiwaannya pun pastinya berbeda, sekalipun perempuan diambil dari tulang laki-laki. Dalam hal ini adalah Adam. Kita akan lanjutkan. Sebelum itu, Bapak Ibu bisa dilihat dulu ya. Ini tulisannya is untuk laki-laki, kayak ada huruf X, seperti koma, dan W. Ini untuk laki-laki. Ini alef, yod, dan sin. Sedangkan untuk perempuan ada alef seperti X, ada seperti W, sin, dan ini A, ini H. Atau dibacanya kalau dalam bahasa Ibrani, he. Kita akan lanjutkan. Ini perbedaannya antara desain kejiwaan dari laki dan perempuan berdasarkan Kejadian 2 ayat yang ke-23. Inilah the mathematics of God. Kalau tadi kita lihat is, kalau laki-laki ada alef, sin, dan yod. Alef, sin, dan yod. Is untuk laki-laki. Kalau perempuan, isya ada alef, sin, dan he. Sebenarnya ada yodnya juga di sini ya. Eh, untuk memudahkan gambarnya, saya akan gantikan ke gambar yang kedua supaya lebih bisa dipahami. Nah, dengan penataan ini saya rasa dan saya harap Bapak Ibu lebih mudah memahami ya. Is dan Isya. Ini is untuk laki-laki, alef, sin, dan yod, alef, sin, dan he. Dari ini huruf yang sama ialah alef dan sin. Jadi antara laki-laki dan perempuan keduanya punya S. Dalam bahasa Ibrani dibaca S ya, ada alef dan sin dibaca S. S ini bukan merujuk pada, oh ini es batu, es lilit, es campur, es krim, bukan ya. Tapi ini menunjuk kepada api. Berarti baik laki-laki maupun perempuan, mereka membawa api di dalam diri mereka masing-masing. Dan yang menjadi pembeda antara is dan isya ialah yod dan he. Ini merujuk kepada Yah yang artinya Yahweh atau kepada Allah. Saya bukan mengkultuskan gereja YHWH, enggak. Tetapi kita dalam belajar bahasa Ibrani, karena kita kan sedang mempelajari Alkitab, kita harus menyesuaikan dengan konteks yang berlaku pada waktu itu dan memang sedang menggunakan bahasa Ibrani. Dan yang dipakai ini merujuk antara Is dan Isya. Yang menjadi pembeda ialah Yah, Yod, dan He, merujuk kepada Yahweh yang artinya Allah. Dapat dikatakan bahwa ketika laki-laki dan perempuan menikah, dia melibatkan Tuhan, maka pernikahannya itu, api yang ada tidak memberi kerusakan atau tidak merusak karena justru ada Tuhan di situ. Apinya justru menghangatkan. Kalau Bapak Ibu dapat membayangkan sebuah kayu ya, dua bongkah kayu yang bentuknya berbeda tidak mungkin bisa dipadukan karena mereka bukan puzzle yang sudah bentuknya sama. Untuk bisa disatukan dibutuhkan resin. Nah, resin itu adalah Tuhan sendiri. Sama seperti pernikahan, laki-laki dan perempuan semuanya berbeda. Latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, bagaimana pengasuhan orang tuanya, pengalaman, latar belakang yang membentuk mereka itu berbeda, tidak sama. Namun dengan adanya Allah di situ, kalau mereka mau taat dan hormat sama Tuhan,
karena mereka sudah mengucapkan sumpah janji di depan Allah dalam janji pernikahan, maka sedikit banyak konflik-konflik itu bisa sedikit teratasi. Kenapa? Karena mereka mengingat Tuhan Allah mereka di dalam pernikahan. Dan api baik di dalam diri perempuan maupun laki-laki itu tidak merusak tetapi menghangatkan. Lantas bagaimana jika laki-laki dan perempuan itu bercerai? Yang terjadi ialah api itu justru akan merusak. Yang saya maksud adalah kalau gini, kalau mungkin kita lepaskan dulu kata Tuhan di sini ya. Kalau mungkin laki-laki dan perempuan menikah tetapi dia tidak mempunyai rasa takut dan hormat dengan Tuhan, maka yang terjadi pernikahan itu bisa goyah, pernikahan itu bisa bubar. Kenapa? Karena keduanya sama-sama punya api dan tidak ada Tuhan di situ yang menyebabkan pernikahan itu justru saling merusak. Kenapa? Apinya itu saling merusak memang karena tidak ada Allah. Dan lantas mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana dengan orang-orang percaya yang mereka sudah menikah di hadapan Tuhan mengucapkan janji, apalagi mereka orang percaya, namun mereka memilih bercerai. Nah, kembali untuk pertanyaan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang membuat orang itu mengambil keputusan demikian. Namun yang pasti ialah ketika seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah mengenal Allah, terus mereka menikah dengan orang-orang di luar Tuhan, yang terjadi kehidupan mereka tidak akan menjadi lebih baik. Bukan saya mengutuki, tidak, tetapi memang itulah yang akan menjadi fakta di lapangan. Karena mungkin di awal kehidupan mereka masih baik-baik ya. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Kan ibaratnya orang baru mengenal Tuhan, merasakan kasih mula-mula, lalu mereka memilih untuk mengejar kedagingannya, memilih hatinya dan menggeser posisi Tuhan. Di awal mungkin ibaratnya gini, misalnya ini Tuhan, dan ini orang itu. Ya, dia baru dekat sama Tuhan, lalu dia menjauhi Tuhan secara tidak langsung lewat pernikahan ya. Secara tidak langsung, yang awal ya dia dekat kepada Sang Sumber, awalnya dapat penyertaan Tuhan di sini. Dapat pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, tapi ketika dia jauh dari Sang Sumber, siapa yang menguasai? Ya, iblis. Iblis selalu berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan itu disengsarakan. Kenapa? Karena itu yang membuat iblis bahagia. Dan hal yang sama juga dalam pernikahan ketika orang-orang yang sudah mengenal Tuhan menikah dengan orang di luar Tuhan dan mereka tidak berbalik. Apa yang terjadi? Mereka sudah jauh daripada penyertaan Allah, daripada Sang Sumber. Bukan lagi tanggung jawabnya Tuhan, karena dia menjauhi sumbernya. Yang terjadi justru ada kerusakan di situ. Dimengerti ya? Lagi pada Is dan Isya. Jadi pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu serupa. Secara tulisan memang serupa kan? Namun memiliki peran yang berbeda secara natur. Is atau jantan atau laki-laki dalam hal ini berdiri sebagai pelindung dan pemberi. Sedangkan Isya atau perempuan di sini hadir sebagai penolong dan pembawa kelembutan. Laki-laki dan perempuan itu punya perannya masing-masing sebagai bagian dari Tuhan yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita sebagai manusia cuman bisa menjadi versi yang terbaik baik itu laki-laki dan perempuan kalau kita melibatkan Tuhan dalam cara kita bersikap. Baik laki-laki maupun perempuan di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Kalau kalian itu melibatkan Tuhan, kalian akan menjadi versi terbaik. Namun tanpa Tuhan, laki-laki dan perempuan cuman bakal jadi dua orang yang saling egois dan gampang berantem. Seperti api yang saling membakar. Setiap kita, baik itu Is dan Isya, karena sama-sama punya S yang tadi ya, yang ini, saya akan geser, bentar. Karena sama-sama punya S,
Kita punya semangat, gairah, dan kekuatan. Tetapi kalau ada Tuhan di tengah mereka, api ini, api yang tadi semangat, gairah, dan kekuatan itu akan menghangatkan, akan membuat keluarga itu semakin maju di dalam Tuhan. Namun, ketika semangat, gairah, dan kekuatan itu tidak melibatkan Tuhan, akan lose control dan justru akan saling membakar dan menghancurkan satu sama lain. Yang terjadi di zaman ini seringkali ialah banyak kondisi yang menuntut perempuan dan laki-laki itu berperan lebih, atau saya menyebutnya dengan dunia terbalik. Permasalahan besar di zaman sekarang adalah kekacauan peran. Karena pengaruh budaya, banyak orang kehilangan yod dan he-nya. Banyak perempuan atau isya yang dipaksa untuk memilih menjadi sangat maskulin. Dia harus berusaha sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena kalau dari satu aja udah cukup. Karena tuntutan keras dunia yang seringkali membuat mereka kehilangan naturnya sebagai perempuan, sebagai Isya. Apa Isya tadi? Sebagai penopang dan kelembutan. Kenapa kok bisa Isya ini bisa kehilangan natur kelembutannya dan kehilangan unsur penopangnya? Karena ketika ketika dunia ini mulai terbalik, ada kekacauan peran, dan ketika perempuan itu yang harusnya lemah lembut, tapi dia dipaksa mikir, dipaksa untuk berjuang karena tuntutan ekonomi, maka jiwa empatinya itu mulai menyusut. Karena memang dia tidak disetting untuk di situ dari awalnya. Dan hal ini yang menyebabkan perempuan atau Isya atau Nakeva ini menjadi mudah lelah ketika memikul beban yang bukan desain awalnya, ya bukan dari natur bawaannya, karena dia tidak disetting untuk itu. Dan ketika seorang perempuan memaksakan diri terus-menerus berada dalam mode bertarung, mode survive, maskulin secara berlebih, maka yang akan terjadi ialah hormon kortisol atau hormon stresnya itu akan melonjak, mengarah ke burnout atau kelelahan mental secara luar biasa. Dan jika masih diteruskan akan berdampak kepada terganggunya kesehatan. Kesehatan apa sih? Yang pertama, yang paling ringan dulu, dari terganggunya siklus menstruasi. Jadi berantakan dan ini akan berdampak pada masalah kesuburan, serta munculnya kista ataupun PCOS, serta gangguan tiroid. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kok kenapa sekarang banyak perempuan kayak gitu, bisa jadi terlepas dari pola makan bisa, juga karena dia memikul beban yang tidak sesuai dengan desainnya atau juga stres. Stres kronis karena memikul beban kepemimpinan tidak sesuai dengan naturnya, membuat sistem imunnya, sistem yang ada di dalam diri perempuan itu menyerang ke tubuhnya sendiri dan mengakibatkan yang paling parah ialah autoimun atau juga bisa anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan, insomnia, serta penuaan diri. Itu tentang yang perempuan ya, dunia terbalik. Lantas bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki atau is atau Zakar yang kehilangan maskulinitasnya di tengah dunia yang sedang terjadi kekacauan peran ini akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena laki-laki akan menjadi lebih feminin, lebih pasif. Nah, feminin dan pasifnya itu bisa karena pengaruh makanan, pengaruh pakaian yang dia pakai. Karena kan sekarang sudah banyak modifikasi ya dari bahan-bahan tertentu, polyester dan sebagainya. Makanya kita harus bijak dalam memilih pakaian mana yang kita pakai, bahannya apa, kandungannya apa. Makanan-makanan yang masuk ke dalam diri kita itu dapat mempengaruhi hormon kita. Kalau balik lagi ke is atau laki-laki yang kehilangan maskulinitasnya akan menjadi lebih feminin dan pasif, enggan mengambil tanggung jawab. Sebagai pemimpin, dia harusnya yang berdiri sebagai pelindung malah menjadi pasif. Mau tidak mau akan memberatkan si perempuan. Kalau dalam pernikahan adalah sang istri. Dia laki-laki
Yang pasif tidak berani mengambil keputusan dan hanya menerima saja, dia akan kehilangan jati dirinya sebagai sakar atau sebagai yang menandai wilayah teritorialnya yang berada di depan ketika masalah ada. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi hal ini akan berdampak kepada penurunan level testosteron atau hormon yang memicu semangat dan keberanian. Makanya kalau laki-laki udah kelihatan tidak bisa ngambil keputusan, kebanyakan dari mereka itu lebih pasif dan kelihatan tidak bersemangat. Dan orang-orang seperti ini atau laki-laki seperti itu akan lebih cepat gampang depresi. Kenapa? Karena mereka tidak punya tujuan hidup, kehilangan rasa percaya diri, dan jika tidak dikelola dengan baik ataupun juga diperbaiki, akan berdampak pada masalah kesehatan. Masalah kesehatannya apa? Massa ototnya berkurang, kepadatan tulangnya menurun. Padahal harusnya kepadatan tulang menurun itu terjadi pada perempuan. Karena perempuan kan mengandung dan zat kalsiumnya terserat untuk dibagikan kepada bayi yang dikandungnya. Tetapi hal ini bisa terjadi kepada laki-laki yang kehilangan unsur maskulinitasnya. Lalu juga dia akan rentan terkena penyakit jantung, stres kronis, yang jika dipendam tidak disalurkan dengan aksi nyata akan membuat dia jatuh, terjebak pada kecanduan game, pornografi, zat-zat terlarang, terus juga kadang bisa masuk ke dalam perselingkuhan sebagai bentuk peralihan. Nah, kita dapat lihat ya, bahwa kalau kita melawan natur yang sudah Tuhan ciptakan, bawaannya laki-laki itu harus maskulin, harus menandai teritorialnya, harus maju duluan. Kalau kita melawan yang terjadi, tubuh kita juga rusak. Terus begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan melawan natur yang sudah Tuhan tetapkan, yang terjadi tubuhnya juga rusak. Ketika manusia tidak berjalan sesuai dengan natur atau settingan awal yang sudah Tuhan tetapkan, mulai muncul kekosongan jiwa. Relasi antara laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu bayangkan kalau ini dalam lingkup rumah tangga, ketika laki-lakinya feminin, mulai kendur, cara maskulinitas, perempuannya muncul sebagai jiwa survival, dan itu yang terjadi. Laki-laki akan merasa terintimidasi, walaupun ini dalam pernikahan ya. Dan akhirnya harusnya rumah tangga itu penuh dengan kasih sayang. Yang terjadi, laki-laki merasa sedang berkompetisi dengan istrinya. Dan ini bukan harmoni yang Tuhan ciptakan. Karena ketika hal ini terjadi, bukan hanya laki-laki dan perempuannya aja yang rusak, tetapi perempuannya pun, anak-anak mereka pun melihat ini, dan itu akan berdampak pada kehidupan mereka. Karena mereka tidak memiliki figur yang jelas tentang bagaimana seharusnya ayah, bagaimana seharusnya menjadi ibu, dan ini juga akan berdampak pada lingkungan sekitar mereka, bagaimana mereka bergaul, dapat juga memperkeruh keadaan itu. Laki-laki yang kehilangan jati dirinya tidak bisa memberi rasa aman, dan perempuan yang kehilangan naturnya, dia terlalu dominan, dia terlalu survival, dia akan kehilangan naturnya dan tidak bisa memberikan peteduhan. Kekacauan emosional, laki-laki bisa menjadi lembek, tidak punya visi, dan perempuan bisa menjadi keras, selalu curiga, selalu mengatur. Karena apa? Karena ada juga api di dalam diri mereka masing-masing yang tidak dikelola dengan baik, tidak lagi menghangatkan, tapi justru membakar relasi. Dapat disimpulkan bahwa ketika laki-laki dan perempuan, ketika mereka melawan desain yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan ciptakan, bukan sekedar gaya hidup aja, itu dapat merusak diri mereka sendiri, baik secara fisik dan mental. Kenapa sih kok perempuan itu bisa jadi kehilangan sisi kelembutannya? Kok bisa akhirnya perempuan itu kena ini konsekuensinya, siklus menstruasi berantakan, PCOS, autoimun, anxiety atau kecemasan berlebihan, serta penuaan diri? Karena tubuhmu menolak beban yang bukan desainnya. Kamu kehilangan sisi kelembutanmu atau noda kamu, dan ini akan merusak kesehatan. Karena apa? Batas tubuh itu juga
ada batasnya. Ketika itu melewati, akhirnya akan berdampak pada hal yang fisik. Meskipun di dalam, meskipun ini kelihatannya di dalam, tidak kelihatan. Tapi kerusakan yang di dalam itu jika tidak dibenarkan, jika tidak dibetulkan dan berlangsung secara terus-menerus akan berdampak pada hal yang nampak atau hal yang fisik. Ini juga pria yang hilang arah. Dia akan menjadi pasif, feminim, takut bertanggung jawab. Ini menyebabkan testosteronnya turun. Konsekuensinya ini, dia kehilangan peran yang seharusnya. Terus kita akan masuk di titik temu bagaimana kita berada di zaman sekarang. Bagaimana Is dan Isya harus bersikap di tengah dunia yang kacau ini. Titik temunya adalah kita harus kembali ke Efesus 5 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Kita harus memahami natur dengan benar. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 sampai 33, LAI memberikan judul Nasihat untuk Suami dan Istri. Nah, Bapak Ibu dapat baca ya. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala dari jemaat, yaitu tubuhnya. Dan dia sendirilah juru selamatnya. Ayat 24, akan tetapi sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya bagi jemaat, untuk menguduskan mereka dengan membersihkannya lewat pembasuhan air dengan firman. Dengan demikian, Kristus dapat mempersembahkan jemaat kepada dirinya dalam kemuliaan, tanpa noda, tanpa kerut, atau semacamnya, sehingga jemaat menjadi kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Ia yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri, tetapi ia memelihara dan merawatnya. Begitu juga yang Kristus lakukan bagi jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya, itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Rahasia ini besar dan aku mengatakan ini dalam hubungan antara Kristus dan jemaat. Namun biarlah masing-masing kamu mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri dan istri harus menghormati suaminya. Dikatakan bahwa istri harus menghormati suaminya. Tuhan memberikan nasihat. Kenapa kok istri harus menghormati suaminya? Karena kalau istri sudah pasti mengasihi suaminya secara natur, secara bawaannya, contohnya dari mana? Terlihat dari mana? Ya ketika perempuan itu melihat sesuatu hal yang lucu, mungkin dia ke toko pakaian bayi. Oh ya, ini lucu ya. Kayaknya ini bagus untuk anak kecil. Terus dia melihat keponakannya, ih lucu ya, pengen gendong, pengen nimang. Nah, ini secara tidak langsung itu natur bawaannya. Meskipun saya tahu ada sebagian orang, perempuan yang tidak menyukai hal-hal demikian. Namun secara general, secara keseluruhan, natur bawaan perempuan itu selalu mengasihi. Dan karena selalu mengasihi, makanya nasihatnya bukan sekedar mengasihi, bukan sekedar menyayangi, tapi juga menghormati. Tuh. Lalu, sebagai seorang laki-laki atau suami, dia harus bisa memimpin. Juga jangan memimpin yang tidak tahu arah, tapi karena kamu lahir sebagai laki-laki dan memberi teritorial menandai wilayah kekuasaanmu, kamu itu harus maju duluan ketika ada masalah dan kamu harus memimpin, bukan sekedar memimpin, tetapi memimpin dengan kasih. Di ayat yang barusan kita baca ialah menyamakan diri sebagaimana Kristus berlaku kepada jemaatnya. Di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan, kita jangan berbicara tentang perbudakan, kita jangan berbicara tentang patriarki maupun feminisme, tetapi ayo kita sama-sama kembali ke natur awalnya.
Kalau laki-laki, seharusnya dia mengikuti tanggung jawab Kristus. Apa itu? Dia punya maskulinitas yang melayani, sama seperti Kristus melayani jemaat. Dan natur bawaannya di tengah era sekarang, di tengah pergolakan ini yang berusaha mengaburkan fungsi dari masing-masing antara laki-laki dan perempuan, maka naturmu ialah love and sacrifice, seperti Kristus. Jadi, laki-laki itu harus berjuang, juga harus melayani. Jangan kasar, jangan lembek, tetap menjadi pelindung, kembali menjadi figur seorang pemimpin yang sayang pada pasangannya. Gunakan kekuatanmu itu bukan untuk menyakiti pasanganmu atau menyakiti anak-anakmu, tetapi pakai kekuatanmu untuk melindungi, pakai kekuatanmu untuk berjuang maju, memprovide keluarga yang kamu sudah janji itu di hadapan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu untuk pamer atau untuk kasar, tetapi pakai kekuatanmu untuk melindungi orang-orang yang kamu kasihi. Melindungi ini bukan cuma sekedar melindungi dari orang yang berusaha menjahati keluargamu, tetapi juga dalam arti bagaimana kamu memakai kekuatanmu itu untuk memprovide kebutuhan keluargamu itu. Sedangkan kalau perempuan, yaitu Isya, jadilah yang terbaik dengan memberikan kepercayaan dan dukungan. Kamu memakai unsur femininmu itu untuk menginspirasi, untuk memberikan masukan. Karena naturmu adalah respect and support, berikan ruang bagi suamimu atau laki-lakimu untuk memimpin. Kembalilah menjadi pendukung yang hebat, bukan menjadi perempuan yang mendominasi. Mari gunakan kecerdasan dan kelembutanmu untuk menginspirasi, membangun orang lain, termasuk juga suamimu, karena dalam rumah tangga pasti ada saatnya seseorang akan up and down, supaya menjadi lebih baik. Lantas, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, oh berarti kalau jadi perempuan tidak boleh ya sama sekali untuk dia berjiwa survivor. Terus kalau laki tidak boleh ya sama sekali kalau dia menjadi down. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya maksud ialah mungkin beberapa kesempatan dibutuhkan, tetapi jangan biarkan itu berlangsung secara terus-menerus, secara berkesinambungan, karena yang akan terjadi justru kerusakan tubuh. Sebagai suami istri, apakah kamu ikhlas? Apakah kamu tega melihat pasanganmu mengalami sakit yang demikian karena keegoisanmu? Coba direnungkan, apakah ibu tega melihat suami yang sudah berjuang dari masa muda hingga umur pernikahan sekian, udah punya anak, udah besar, terus karena keegoisan kita, kita melihat suami kita akhirnya sakit. Pastinya tidak tega kan? Maka dari itu, kita harus kembali kepada natur awalnya. Sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kita dan jangan dilanggar. Karena dengan melanggar, yang terjadi akibatnya tubuh secara fisik dan mental juga ikutan ambruk. Oke, kalau tadi kita membahas tentang hubungan suami istri, lantas bagaimana dengan kami? Terus beberapa di antara kalian yang saat ini sedang berpacaran. Setelah mendengar apa yang sudah saya sampaikan, bukan berarti saya menganjurkan untuk saudara-saudari memutuskan pasangan kalian. Enggak ya. Tapi biarlah dari yang sudah didengar ini, coba dikoreksi lagi bagaimana hubungan kalian. Masihkah bisa dipertahankan? Apakah bisa diubah? Hal-hal tertentu terkait tadi apakah bisa diubah? Kalau mungkin berat, coba dikomunikasikan dengan baik pada pasangan, karena maksud dan tujuan dari ini adalah untuk kebaikan dari semua pihak, yaitu Anda bersama pasangan Anda. Dan kalau misalnya tidak bisa, alangkah lebih baik jika diketahui lebih awal. Kenapa? Karena kita dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan yang pastinya bakalan lebih buruk
di kemudian hari. Tetapi bukan berarti langsung diputuskan saat ini juga, enggak, tapi kita merenungkan dulu, mengoreksi diri, mengoreksi pasangan Anda, karena saya tidak tahu, kan yang menjalani relasi ini hanya Anda bersama pasanganmu. Jadi Anda yang lebih mengenal dirimu serta pasanganmu. Kalau mungkin yang laki lebih feminin, ya coba dikomunikasikan. Baiknya gimana? Arahin pelan-pelan. Tapi kalau misalnya yang perempuan terlalu dominan, yang cowok coba diperhatikan. Kira-kira cewek ini memungkinkan enggak ya untuk berubah? Karena manusia pada dasarnya akan selalu berubah, tergantung lingkungan dan bagaimana dia diproses oleh kehidupan. Ketika kamu melihat dia bisa dirubah, ya nggak apa-apa, pertahankan hubungan itu. Tapi kalau agak berat, coba dipergumulkan dulu. Puasa dulu, doa dulu sama Tuhan untuk kelanjutannya gimana. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, nggak ada salahnya untuk dihentikan. Itu keputusan kalian dan semua ada di tangan kalian. Bukan berarti saya di sini mencoba mencampur tangani urusan kalian, tetapi ini hanya masukan untuk nantinya ketika kalian masuk pernikahan, hal ini tidak menjadi masalah. Kalaupun memang yang sudah masuk pernikahan, bagaimana? Coba dikoreksi relasinya bagaimana antara suami istri. Terus kalau misalnya ada yang salah, coba diperbaiki, coba dikomunikasikan dengan baik. Karena itu bukti bahwa kita mengasihi pasangan kita adalah dengan membawa dia kembali ke naturnya. Pastinya berat dan tidak mudah, tapi kita punya Tuhan yang sanggup untuk turut campur tangan. Ya, berarti di Efesus 5 kita sudah belajar bahwa baik laki-laki dan perempuan, ayo kita kembali ke fungsi awalnya. Normalisasi peran yang sudah Tuhan tetapkan dan hentikan kerusakan sistem. Kalau mungkin dari renungan ini menyadarkan Bapak Ibu, ayo dihentikan, ayo kembali ke jalur yang semestinya, jangan dilanjutkan. Ya, jadi untuk pria, goalnya, tujuannya maskulinitas yang melayani layaknya Kristus. Gunakan kekuatan untuk melayani dan bukan menindas atau berlaku kasar. Visinya, jadilah pelindung yang memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarmu. Jangan jadi pasif, tapi jadilah pemimpin yang menyayangi orang-orang yang ada, yang Tuhan percayakan di sekitarmu. Nah, untuk wanita, respect and support. Berikan ruang bagi laki-laki untuk memimpin. Jangan mendominasi, lalu berikan kelembutan. Kelembutan itu bukan kelemahan, ingat ya, tetapi adalah kekuatan yang mendamaikan. Gunakan kecerdasanmu, karena perempuan biasanya ini ya, EQ-nya lebih tinggi. Gunakan kecerdasanmu untuk membangun dan menopang, bukan untuk mendominasi. Tujuannya jadilah feminin yang menginspirasi. Di era Valentine ini, mari kita rayakan desain Tuhan di dalam dirimu. Jadilah Is yang bertanggung jawab atau Isya yang anggun. Karena kasih yang sejati dimulai saat kita bangga menjadi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam diri masing-masing setiap kita. Dalam Kidung Agung 8 ayat 7a, air yang banyak tak dapat memadamkan kasih. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Di era Valentine ini, kasih yang paling indah bukanlah kasih yang mencoba menjadi sama, tetapi kasih yang merayakan perbedaan desainnya. Setiap kita desainnya beda-beda, mari kita rayakan dengan sempurna.
Selamat merayakan desain Sang Pencipta di dalam dirimu. Ayat penutup di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Valentine bukan cuma soal cari pacar atau merayakan kasih sayang dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi soal bagaimana kita mengingat siapa penciptamu, dan setelah kita mengingat, kita juga harus kembali kepada natur yang sudah Tuhan tetapkan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, jadilah laki-laki yang punya integritas, yang berjuang, yang mau memimpin sebagaimana juga dia melayani seperti Kristus melayani jemaat. Kalau kamu perempuan, jadilah perempuan yang punya kehormatan, yang punya kasih, merayakan kasih sayang yang paling indah, dimulai dengan menghargai desain Tuhan di dalam tubuh kita masing-masing. Happy Valentine and stay true to your design. Dan sampaikan, saya harap dapat memberkati Bapak Ibu, dan biarlah renungan yang sederhana ini bisa memberikan pemahaman baru, memperbarui kehidupan kita. Segala kemuliaan, hormat, keagungan, kepujian hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak daripada Tuhan dan menurut apa yang terbaik menurut Dia. Yesus memberkati.